Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini sudah duha atau tikrar belum? Jika sudah, silahkan simak video ini. Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dinamika, apa itu dinamika? Dinamika adalah pergerakan ya. Selanjutnya, apakah Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Jawabnya. Ini jawabnya. Ya, nilai-nilai Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka, apakah itu ideologi terbuka? Nah, sebelum mempelajari ideologi terbuka itu apa, kita pahami dulu makna ideologi. Ideologi dari bahasa Latin, yaitu idea, artinya gagasan, konsep, cita-cita. Dan logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi artinya ilmu tentang terjadinya cita-cita atau gagasan. Dalam hal ini, ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka lebih bersifat demokratis, sedangkan ideologi tertutup lebih mengarah ke otoriter. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ideologi Pancasila bersumber dari falsafah. Falsafah di sini artinya adalah budaya masyarakat yang berkenaan dengan kekayaan rohani, moral, dan lain sebagainya dari bangsa Indonesia, sehingga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila dapat berinteraksi secara dinamis. Dinamis di sini artinya fleksibel ya, tidak kaku. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan memasukkan pikiran yang Marxisme. Marxisme di sini adalah tentang sebuah paham. Kenapa Marxisme di sini dilarang di Indonesia? Karena paham ini mengajarkan pada pemikiran yang mengarah ke Karl Marx yang diketahui syarat akan muatan ateisme yang tidak beragama atau tidak mempercayai ketuhanan. Kemudian Leninisme yaitu ada ideologi tertutup yang mengakar juga pada Marxisme. Dan komunisme, kalau komunisme itu paham politik yang mengakar pada ajaran Karl Marx juga, dan Friedrich Engels. Paham ini menghendaki penghapusan hak milik perorangan, di mana hak perorangan yang dihapus tersebut akan digantikan dengan hak milik bersama yang diatur dan dikontrol secara penuh oleh negara. Itu paham komunisme. Kemudian yang ketiga adalah mencegah paham liberal. Paham liberal itu yang seperti apa? Lebih mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, sebebas-bebasnya. Ciri paham liberal ini kebebasan berpikir pada individu yang lebih tidak terkontrol. Jadi ya sangat
Tidak baik ya kalau terlalu bebas. Kemudian yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim. Yang kelima, penciptaan norma harus melalui kesepakatan atau demokrasi ya ini. Lanjut, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka di sini ada 3. Ada dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealis merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan bagian dari dimensi idealis. Sedangkan dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem yang normatif seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Kemudian dimensi realitas merupakan suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu menjabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Lanjut. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu nilai instrumental, nilai dasar dulu, nilai instrumental, lanjut nilai praktis. Nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Contohnya seperti apa? Yaitu cita-cita, tujuan bangsa, tatanan dasar dan ciri khasnya bangsa Indonesia. Kemudian nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Contohnya tentang kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program-program. Lalu siapa lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental? Ya MPR, DPR, Presiden, tuh ya. Kemudian lanjut ke nilai praksis. Nilai praksis ini yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara rakyat atau masyarakat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis ini merupakan perwujudan antara idealisme dan realitas dalam masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan dibuka e-learning, kerjakan soal CBD di sana ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.